Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya bersamamu saja Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan Tuhan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan, kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita katakan puji sekali lagi dari Engkau ada bersama kami Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan Tuhan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan, kekuatan jiwaku adalah bersama.
mengalir menunjukkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sembah dan puji Dia. Tuhan Yesus baik, oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat bergabung dengan kami GBI Home melalui streaming. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudara sekalian akan diberkati oleh perenungan firman ini. Untuk itu saudara, sebelumnya kita akan berdoa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami ada karena anugerah-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami bagi kebenaran firman-Mu ditaburkan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh menjadi pribadi yang siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Menyertai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga melalui kebenaran firman-Mu, kami semua boleh dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja melalui hamba-Mu ini. Karena kami percaya tatkala Engkau berfirman, segala sesuatu yang terjadi adalah yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan bersama, amin. Hari ini saudara, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang menarik untuk kita renungkan, berjudul hidup dalam kehendak-Nya. Seringkali kita mendengar orang berkata, hamba-hamba Tuhan berkata, mari kita melakukan kehendak Bapa di surga. Dan ini pernyataan-pernyataan yang akrab di telinga kita sebagai orang percaya. Tetapi kadangkala kita bingung apa arti melakukan kehendak Bapa di surga. Bagaimana cara melakukan kehendak Bapa di surga? Firman Tuhan berkata di dalam Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya atau kata Yesus, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Amin buat firman Tuhan. Saudara, ini merupakan kalimat-kalimat yang diucapkan Yesus sebagai satu pembuktian bahwa ia adalah pribadi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, kala ada pilihan-pilihan di dalam hidupnya,
bagaimana ia harus mengorbankan dirinya. Dia berdoa kepada Tuhan, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi jelas saudara, firman ini, ayat ini menjelaskan bahwa Kristus Yesus adalah pribadi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kita bertanya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apa artinya melakukan kehendak Bapa di surga? Apakah dengan cara kita rajin bergereja, kita melakukan kehendak Bapa di surga? Apakah dengan cara melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup kita, kita sudah melakukan kehendak Bapa di surga? Terkadang banyak orang-orang yang rajin ke gereja, mereka berkata satu dengan yang lain bahwa kita sudah melakukan kehendak Bapa di surga. Pada saat kita memberikan persembahan, kita berkata dalam hati kita, aku sudah melakukan kehendak Bapa di surga. Kadang-kala harus kita akui apa yang kita lakukan, kita tidak lakukan dengan segenap hati kita. Apa yang kita berikan melalui persembahan kita, kita tidak berikan dengan segenap hati kita. Ada satu ilustrasi yang luar biasa saudara. Di sebuah gereja seorang pemuda sedang mengikuti ibadah. Ketika kolekte persembahan dijalankan, pemuda ini pun sangat sibuk mengambil uang untuk mempersembahkan persembahan. Waduh, saking sibuknya saudara, orang ini akhirnya mengambil uang untuk dipersembahkan. Tentunya dia memilih persembahan yang menurut ukurannya ini sudah besar menurut dia. Akhirnya dia mempersembahkan persembahan itu ke kantong kolektor. Dan tiba-tiba seorang bapak yang di belakangnya menyodorkan uang 100.000 kepada dia. Dan pada saat dia melihat bapak itu, uang 100.000 itu dia masukkan ke dalam kantong persembahan. Dan dia terkagum dengan bapak itu. Wah, luar biasa nih bapak. Karena dia mempersembahkan persembahan yang besar, yang lebih besar daripada apa yang dia berikan. Dan setelah itu, dengan saking kagumnya dengan bapak itu, setelah kotak persembahan sudah dijalankan, bapak itu menupuk badannya. Dan dia berkata bahwa itu uang kamu yang tadi jatuh pada saat kamu mengambil uang kolektor persembahan. Wah, dia kaget saudara. Ternyata 100.000-an itu sebenarnya bukan uang persembahan si bapak, tetapi uang dia yang jatuh dan dipungut oleh si bapak itu. Saudara, kadang-kadang kita mempersembahkan sesuatu pun kita tidak mempersembahkan yang terbaik. Dan kita mengklaim bahwa kita sudah melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi pertanyaannya, apakah dengan cara-cara yang sudah kita lakukan selama ini, melayani Tuhan dengan rajin, kita sudah melakukan kehendak Bapa di surga? Kita sudah melakukan kehendak Bapa di surga tatkala kita melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Padahal sesungguhnya hal-hal yang besar itu hanya untuk kebanggaan kita secara pribadi. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas saudara, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi sangat penting sebagai orang percaya kita dapat melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi saudara, kita akan mendasari perenungan firman ini dengan bahan atau dengan ayat di dalam Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23, satu perikop firman Tuhan dengan judul hal pengajaran yang sesat. Dan ayat masnya itu terdapat di dalam Matius 7 ayat 21 yang sudah saya bacakan tadi buat saudara. Saya ulangi lagi buat saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di sini menggambarkan saudara bahwa perikop ini berbicara tentang pengajaran yang sesat. Bagaimana caranya kita dapat melihat orang-orang yang tulus melayani Tuhan atau tidak? Dilihat dari buahnya. Ada orang-orang yang datang seperti malaikat, tetapi sesungguhnya orang-orang itu adalah serigala. Dan saat-saat ini pun banyak orang-orang yang memiliki
tabiat seperti itu. Seolah-olah dia melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, melakukan ibadah dengan serius, tetapi nyatanya ada maksud terselubung di dalamnya. Dan firman Tuhan menegaskan di dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sehingga untuk kita dapat melakukan kehendak Bapa di surga, kita harus mengerti makna atau arti dari melakukan kehendak Bapa di surga itu sendiri. Mari kita renungkan, ada 3 makna alkitabiah melakukan kehendaknya atau melakukan kehendak Bapa di surga. Yang pertama, kehendak Bapa di surga adalah hidup dalam iman kepada Yesus. Saya ulangi sekali lagi, kehendak Bapa di surga ialah hidup dalam iman kepada Yesus. Saudara, beberapa tahun yang lalu sebuah desa terpencil, ada tinggal seorang pemuda yang menolak untuk percaya bahwa Tuhan memiliki kontrol dalam hidupnya. Dan pemuda ini berkata kepada ibunya, "Aku akan berpuasa atau tidak makan 1 hari penuh, dan aku akan lihat bahwa Tuhan tidak mungkin memaksa aku atau dapat membuat aku makan selama 1 hari itu." Dan pemuda ini bersikeras untuk tidak makan dalam 1 hari itu. Ibunya memujuk untuk ia tetap makan dan memberikan makanan yang sangat enak kepada dia. Tetapi dia sudah bertekad. Dia percaya bahwa Allah tidak dapat mengontrol hidupnya. Istimewa dengan satu pengujian bahwa dia atau Tuhan tidak mungkin dapat melarang dia untuk tidak makan 1 hari. Sehingga cerita saudara, pemuda ini menolak untuk makan makanan yang disediakan ibunya. Dan dia akhirnya memutuskan untuk memanjat pohon untuk menghindari ibunya yang memberikan makan kepada dia. Akhirnya ibunya menyediakan makanan di bawah pohon itu dan berharap pada saat anak ini sudah kelaparan, dia akhirnya mengurungkan niatnya dan dia akhirnya makan makanan yang disediakan ibunya. Pada saat malam hari, saudara, anak ini tetap ada di atas pohon dan dia yakin banget bahwa Allah tidak bisa mengontrol hidupnya untuk tidak makan. Dan ada 2 orang pencuri mengendap-endap pada malam itu. Dia melihat, wah, ternyata ada makanan yang terletak di sebuah pohon, makanan yang enak, yang sedap. Satu dengan yang lain berkata, ini pasti jebakan, ini pasti aparat yang menjebak mereka dengan cara menyediakan makanan yang beracun. Sambil mereka bercakap-cakap, tanpa sengaja salah seorang dari pencuri itu melihat ke atas. Dan dia melihat anak atau seorang pemuda yang sedang ada di atas pohon. Dia memaksa untuk datang, untuk turun. Dan dia berkata, dia harus memakan makanan itu untuk membuktikan apakah ada racun di dalamnya. Pemuda itu tidak mau karena dia sudah bersikeras. Dia berkata ingin menunjukkan kepada ibunya, kepada dirinya bahwa Tuhan tidak dapat mengontrol hidupnya. Dan karena Tuhan tidak bisa membuat dia makan. Mendengar alasan itu, kedua orang pencuri ini bersikeras memukuli anak itu. Dan pada akhirnya anak itu menyerah, memakan makanan itu. Setelah memakan makanan itu, kedua pencuri itu melihat ternyata tidak ada racun di dalamnya. Dan yang luar biasanya, saudara, melalui peristiwa itu, pemuda itu percaya bahwa Allah mengontrol hidupnya. Karena dengan caranya dia ingin menguji Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa itu adalah Allah yang menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia mati bagi dunia ini, bukan hanya sebagian orang, tetapi bagi dunia ini, bagi isi dunia. Artinya, dia adalah Allah yang luar biasa. Dia mati bagi dunia ini. Allah menginginkan semua manusia diselamatkan. Melalui Yesus Kristus mengorbankan dirinya bagi dosa seisi dunia dengan tujuan supaya manusia semuanya dapat diselamatkan. Tetapi saudara,
Tidak semua orang menjadi percaya. Dan orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang menerima karya keselamatan itu. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40 berkata, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Artinya saudara, orang-orang yang percaya harus hidup dalam iman kepada Yesus. Ini berarti diharapkan semua orang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi kita, bagi saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perjalanan hidup saudara dalam perjalanan iman tidak berhenti pada saat saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara harus melangkah, berjalan di dalam iman sampai pada akhirnya saudara dapat mempertahankan iman saudara, tetap percaya kepada Dia. Itulah sebabnya saudara, setiap orang yang percaya menerima kuasa untuk menjadi anak Allah, artinya menerima kuasa untuk memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Respon kita terhadap pengorbanan Kristus menentukan keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Allah mati melalui Yesus Kristus bagi dosa seluruh isi dunia, tetapi hanya orang-orang yang percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat menerima karya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya harus mempertahankan keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 ayat 12, "Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Saudara dipanggil untuk percaya, tetapi bukan hanya percaya, tetapi menjalani hidup saudara di dalam iman kepada Kristus Yesus. Itulah kehendak Bapa bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Seorang pendeta meninggal dan masuk ke surga. Dan ia melihat bahwa seorang tukang taksi, supir taksi mendapat tempat yang lebih mulia dari dirinya. Dia agak protes saudara. Dia tidak mengerti dan mengeluh kepada Petrus. Ini ilustrasi saudara ya. "Aku mengabdikan seluruh hidupku untuk jemaatku." Tetapi Petrus berkata, "Kebijakan kami di sini adalah tergantung dari hasilnya." Jelas Petrus. Pertanyaan Petrus kepada pendeta ini, "Apakah jemaatmu memperhatikan saat kamu memberikan khotbah?" Pendeta itu menjawab dengan terbata-bata, "Ya, ada yang memperhatikan, tetapi banyak yang tertidur pada saat saya berkhotbah." Itu dia masalahnya. Supir taksi ini, pada saat orang menjadi pelanggan dia, masuk ke dalam taksinya, supir taksi ini membuat orang itu bukan hanya terjaga, tetapi dia terus berdoa sepanjang perjalanannya. Artinya, supir taksi ini seringkali ugal-ugalan, dan dia membuat orang yang menjadi penumpangnya ketakutan dan terus berdoa. Sehingga supir taksi ini membuat orang benar-benar berharap bergantung kepada Tuhan. Saudara, kadangkala kita melayani Tuhan tidak dimotivasi dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar membuat orang percaya kepada Kristus. Motivasi yang benar membuat orang mengerti apa yang harus dilakukan di dalam kehidupannya untuk mempertahankan iman hanya kepada Kristus Yesus. Poin yang kedua, bagaimana caranya untuk kita mengerti makna dari melakukan kehendak Bapa? Yang kedua adalah melakukan kehendak Bapa adalah mentransformasi diri menjadi seperti Kristus. To be like Jesus. Saudara, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara yang percaya kepada Kristus, saudara adalah ciptaan baru. Saudara bukan lagi orang yang sama dengan pribadi yang sebelum mengenal Kristus. Kolose 3 ayat 9 ayat sampai 10 berkata, "Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya
dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi saudara, yang harus kita mengerti untuk kita dapat mentransformasikan diri menjadi seperti Kristus, kita adalah pribadi yang sudah diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang baru, ciptaan yang baru yang harus hidup seperti Tuhan mau di dalam hidup kita sebagai manusia yang baru. Bila kita tidak lagi bisa mengubah sesuatu, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Saudara, kita mungkin tidak dapat merubah sekeliling kita, tetapi kita dapat merubah diri kita menjadi lebih baik. Sehingga tatkala kita berubah seperti yang Tuhan mau, maka sekeliling kita akan melihat perubahan itu dan menjadi berkat bagi mereka kehidupan kita. Haleluya. Roma 12 ayat 2 dengan jelas berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga dengan jelas di sini dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus harus mengalami perubahan dan harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik, karena kita adalah orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru, manusia baru, menanggalkan manusia lama, mentransformasi diri menjadi pribadi yang semakin hari semakin seperti Kristus, menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus. Melakukan kehendak Bapa di surga artinya kita mentransformasi diri menjadi pribadi yang semakin hari serupa dengan Kristus. Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat tingkah laku kita menjadi pribadi yang seperti Kristus, sehingga kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Inilah pelayanan yang sejati, pelayanan yang mengubah diri menjadi pribadi yang seperti Kristus, sehingga orang memiliki pengertian yang benar tentang Kristus melalui hidup kita. Roma 8 ayat 29, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, menjadi seperti Kristus. Poin yang ketiga, yang terakhir, makna dari melakukan kehendak Bapa adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana Tuhan memimpin hidup kita. Dalam sebuah pertemuan keluarga, berlangsung hampir malam tiba dan mendekati makan malam, namun sang tuan rumah gusar dan sedikit kecewa karena tidak ada pendeta yang hadir. Lalu ia mendekati MC dan katanya, maukah Bapak pimpin doa ucapan syukur karena tidak ada pendeta yang datang? Lalu sang MC mengajak jemaat berdiri dan katanya, saudara-saudara sekalian, mari kita mengucap syukur karena tidak ada pendeta yang datang. Beda saudara ya. Padahal tuan rumah berkata, maukah Bapak pimpin doa ucapan syukur karena tidak ada pendeta yang datang. Tetapi MC itu berkata, saudara-saudara sekalian, mari kita mengucap syukur karena tidak ada pendeta yang datang. Saudara, kadang-kala kita salah melangkah karena kita tidak mengerti pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. MC ini tidak mengerti apa yang diinginkan oleh tuan rumah, sehingga dia salah berkata-kata. Saudara, seperti yang tadi saya katakan, di dalam Matius 26 ayat 39, Yesus berkata, janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini menjadi satu pembuktian bahwa Yesus menaati pimpinan Allah di dalam hidupnya. Ini menjadi satu teladan bagaimana orang percaya harus hidup dalam pimpinan Tuhan. Karena bukti kita melakukan kehendak Bapa di surga adalah kita hidup dalam pimpinan Tuhan.
Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Hidup dalam pimpinan Tuhan artinya kita memiliki kerinduan untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan yang dimuliakan melalui hidup kita. Bukan ego kita. Bukan diri kita yang semakin besar, tetapi Tuhan yang semakin besar. Butuh kerendahan hati untuk kita memiliki kerinduan meninggikan Tuhan melalui hidup kita. Dan bukti bahwa kita hidup dalam pimpinan Tuhan adalah pada saat kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga Tuhan ditinggikan melalui kita. Bukan kita yang semakin besar, tetapi Tuhan yang semakin besar. Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya, setiap kita, orang yang percaya kepada Kristus, harus memiliki kerinduan dipimpin oleh Tuhan. Tuhan harus semakin besar di dalam diri kita, dan pada akhirnya Tuhan yang membuat hidup kita menjadi teladan. Karena orang melihat Tuhan melalui hidup kita. Perkataan kita, perkataan Tuhan. Pikiran kita, pikiran Tuhan. Segala kekayaannya ada di dalam diri kita. Artinya karakter Allah, karakter ilahi itu menguasai hidup kita. Pimpinan Tuhan membuat karakter Kristus dalam kita semakin nampak, sehingga kita dapat menjangkau jiwa melalui keteladanan kita. Haleluya. Jadi saudara, melayani Tuhan penting. Tetapi melayani Tuhan harus dilandasi dengan hati yang benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan. Dan pelayanan yang sesungguhnya adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang melakukan kehendak Bapa di sorga, dan kehidupan kita menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi orang-orang sekitar kita, dan orang-orang sekitar kita melihat Allah di dalam hidup kita. Mereka percaya kepada Allah, karena hidup kita menjadi hidup yang menginspirasi mereka untuk taat kepada Tuhan. Biar kiranya 3 kebenaran firman ini menjadi kekuatan untuk kita boleh melangkah di dalam hidup kita di hari-hari mendatang. Melakukan kehendak Bapa di surga adalah hal yang penting. Karena dengan cara itu kita dapat bersatu dengan Bapa di surga ke dalam kemuliaannya yang kekal. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami untuk berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Biar kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran firman-Mu dan belajar melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tuhan berikan kemampuan kepada setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena dengan cara demikian kami dapat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Mari saudara kita berdoa. Dan pada saat ini saudara, tinggikan dia dengan segenap hatimu. Dan biar kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus Anak yang Tunggal, menyertai memagari hati dan pikiranmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati, katakan bersama, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.